Oh ya gitu aja. Tuh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Andira Suryadanisa, kedua Michelle Zevana Pramono, ketiga Khalifah Divianti, keempat Salsabilawati, dan terakhir Nadia Hendrika Putri. Selanjutnya, nama organisasi kami yaitu Kopaja, Komunitas Peduli Anak Perjalanan, dan di sebelahnya ada logo dari organisasi kami sendiri. Selanjutnya, latar belakang komunitas. Kami ingin mendirikan komunitas peduli anak jalanan ini dengan dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang harus tinggal atau hidup di jalanan padahal mereka memiliki segudang potensi yang sangat unik dan jika potensi itu dikembangkan bisa menghasilkan bibit generasi muda yang berkualitas. Kami berniat untuk menggali potensi akademik dan non-akademik dari anak-anak tersebut yang kemudian akan diberikan wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Jika kami dapat mengembangkan generasi muda yang berkualitas dan berprestasi, tentu akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai filosofi dari nama Kopaja dan logo dari komunitas kami. Kopaja merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Anak Jalanan yang bergerak dalam upaya memajukan generasi muda untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kopaja secara harfiah merupakan alat transportasi massal yang sering didapati pengamen atau pengemis anak-anak yang masih sangat belia di jalanan. Dan kemudian filosofi dari logo kami sendiri, warna oranye yang kita gunakan sebagai background logo merupakan warna yang identik dengan alat transportasi Kopaja. Dan gambar anak-anak di belakang background ini mempresentasikan anak-anak jalanan. Selanjutnya adalah identitas organisasi. Kopaja yang merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Anak Jalanan merupakan sebuah komunitas yang mewadahi para anak jalanan di sekitaran Bandung untuk bisa mengasah skill akademik dan non-akademik dari anak-anak tersebut. Komunitas ini bergerak dalam bidang sosial dengan tujuan agar anak-anak jalanan bisa berprestasi dan dapat mengharumkan nama Indonesia. Sasaran komunitas kami adalah anak-anak jalanan berkisar umur 7 hingga 17 tahun. Komunitas ini mengembangkan dan mengeksplorasi potensi atau minat bakat dari anak-anak jalanan yang selama ini belum terasah karena kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kami sendiri tidak memungut biaya apapun dan melakukan pengajaran dengan ceria dan ramah. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu budaya dari organisasi kami. Yang pertama yaitu inovatif. Kami menerapkan budaya inovatif agar mendorong anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memajukan komunitas kami. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan ditanamkan kepada setiap anggota agar komunitas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu terbuka sebagai perlindungan dari konflik dalam komunitas ini dan partisipatif keaktifan anggota dalam memberikan ide ataupun ikut andil dalam setiap kegiatan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi membangun dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dari anak-anak jalanan di bidang akademik maupun non-akademik, agar penerus generasi muda bisa lebih berkualitas. Misi 1. Menyelenggarakan kegiatan sosial kreatif berbasis generasi muda sebagai pusat kegiatan. 2. Mendidik generasi muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang terakhir, mewujudkan generasi muda yang peduli, mandiri, kreatif, dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi kami yaitu akan diketuai oleh Andira Surya dengan Wakil Ketua Michelle Zevana, Sekretaris Khalifah Divianti, Publikasi Salsabilawati, dan Humas Nadia Hendrika. Selanjutnya.
Adapun tugas dari setiap jabatan, yang pertama ketua bertugas untuk memimpin komunitas agar tetap berjalan dengan baik, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan anggota dari komunitas, menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh komunitas. Dan wakil ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua, menjalankan peran ketua saat ketua berhalangan, dan mengontrol berjalannya kegiatan dan seluruh anggota komunitas. Selanjutnya, sekretaris bertugas untuk mencatat seluruh rencana kegiatan dari komunitas, membantu tugas ketua dan wakil ketua, dan mencatat serta menyimpan dokumen hasil rapat komunitas. Selanjutnya, publikasi bertugas untuk mendokumentasikan setiap kegiatan komunitas, mempublikasikan foto hasil kegiatan atau acara komunitas, dan mengatur sosial media milik komunitas. Dan untuk humas atau hubungan masyarakat, bertugas untuk menjaga hubungan dengan pihak eksternal dan sebagai sarana marketing. Selanjutnya, Lalu, organisasi kami memiliki 2 rencana jangka pendek dan 3 rencana jangka panjang. Berikut merupakan poin-poinnya. Selanjutnya, rencana jangka pendek dari organisasi kami yang pertama adalah membagikan buku-buku kepada anak-anak jalanan. Kami akan mengumpulkan buku bekas layak pakai dari para anggota komunitas kami atau orang-orang di sekitaran, kemudian akan kami bagikan kepada anak-anak jalanan agar mereka gemar membaca dan belajar mandiri. Lalu, turun langsung ke jalanan untuk mengajar anak jalanan. Kami sebagai anggota komunitas akan turun ke daerah tempat tinggal anak jalanan untuk mengajar mereka secara langsung pelajaran umum atau mengajarkan skill-skill dasar. Selanjutnya adalah rencana jangka panjang. Yang pertama, membuat sekolah alternatif. Kedepannya, kami akan membuat sekolah alternatif atau sekolah kecil-kecilan agar anak-anak jalanan tersebut dapat belajar secara nyaman menggunakan meja dan duduk di bangku seperti layaknya sekolah formal. Lalu, kami akan bekerja sama dengan perusahaan. Kami akan merancang kerjasama dengan perusahaan besar untuk menjadi donatur komunitas kami agar komunitas ini dapat terus berkembang dan memiliki fasilitas yang layak untuk para anak jalanan. Dan yang terakhir adalah menyediakan pembelajaran berbasis teknologi. Pada saat kami sudah memiliki donatur tetap dan komunitas kami sudah settle atau siap, kami akan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi agar anak-anak jalanan juga dapat merasakan dan memahami perkembangan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat dan semakin canggih. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu Instagram. Kami akan membuat akun Instagram untuk komunitas ini dan mendesain feeds yang menarik serta informatif agar masyarakat luas dapat melihat kegiatan kami. Dengan adanya Instagram ini, kami dapat membuka pendaftaran relawan dan donatur untuk ikut bergabung dengan komunitas kami sehingga Kopaja menjadi komunitas yang semakin besar dan kuat. Selanjutnya yaitu YouTube. Dengan memanfaatkan YouTube, kami akan mengupload video-video kegiatan kami dengan tujuan memotivasi para penonton untuk ikut melakukan kebaikan kepada sekitar dan juga untuk menarik orang-orang yang ingin menjadi relawan Kopaja agar bisa ikut turun langsung membantu anak-anak jalanan. Selanjutnya yaitu TikTok. Kami akan memanfaatkan platform terkini yaitu TikTok untuk merekam dan mengupload video singkat yang catchy tentang acara dan kegiatan dari komunitas ini. Aplikasi ini akan membuat komunitas kami semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas dan menarik perhatian anak-anak muda usia 17 sampai 23 tahun untuk menjadi relawan Kopaja. Dan yang terakhir yaitu website. Website komunitas kami akan berisikan profil komunitas dan juga tempat pendaftaran untuk para relawan yang ingin bergabung serta untuk para donatur yang ingin menyumbang. Selanjutnya ada praktik operasional. Kopaja ingin membantu anak-anak jalanan untuk mengembangkan mereka. Langkah atau praktik operasional kami untuk menjadi komunitas yang besar dan kompetitif serta solid dengan cara sebagai berikut.
Pertama, menunjukkan rasa kekeluargaan dalam komunitas. Kedua, membebaskan anggota dan semua yang terlibat dalam komunitas ikut berpartisipasi serta membagikan cerita mereka. Ketiga, menanamkan kepercayaan. Dan yang terakhir, menantang anggota untuk melakukan yang terbaik. Kemudian, agar komunitas bisa lebih kooperatif, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah Bandung untuk ikut membantu komunitas ini mengkoordinir anak-anak jalanan yang akan menjadi sasaran kami. Cukup sekian pemaparan dari organisasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.